sebuah kajian tentang kekuatan hubungan antara variabel atau mengukur derajat keeratan hubungan di antara variabel-variabel. Kajian ini atau metode ini dapat dikelompokkan sebagai prosedur tentang asosiasi di antara dua variabel. Nah, di dalam analisis korelasi ini, kita akan mencoba mengukur hubungan linear, kekuatan hubungan linear di antara dua variabel, tapi variabel itu memiliki memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang bertindak sebagai dependent dan tidak juga bertindak sebagai independent variable. Jadi dalam hal ini kedua variabel itu posisinya sama, tidak ada yang dijelaskan dan tidak ada yang menjelaskan. Sementara kalau kita nanti sebentar lagi masuk regresi, kedua variabel itu nanti akan ada yang diposisikan sebagai dependent variable dan ada yang independent variable. Nah, dependent variable itu atau variabel terikat atau variabel tidak bebas adalah variabel yang ingin diprediksi atau diestimasi oleh rumus matematika. Jadi nanti ada variabel Y yang akan diprediksi oleh variabel X. Variabel Y ini bersifat sebagai dependent dan variabel X bertindak sebagai independent variable. Jadi kalau misalkan saya tulis secara gini ya, misalkan secara umum Y adalah A ditambah B kali X itu. Kalau di dalam matematika di dalam ada yang bocor. Jadi di dalam hal ini dependent variable yang nilainya ingin diestimasi, dan ini adalah variabel independent atau prediktor variabel. Prediktor variabel nilainya bebas diubah-ubah oleh peneliti. Nah, sebelum kita masuk ke ini ke analisis korelasi, kita minta bantuan scatter diagram untuk memplotkan bagaimana posisi titik koordinat berkumpul. Jadi dengan adanya kumpulan dari titik koordinat antara X dan Y, kita bisa memprediksi seberapa besar kekuatan hubungan linear di antara dua variabel. Nah, contoh ini, jadi penyajian secara visual ini bivariate, jadi ada dua variabel yang bertindak di posisi sumbu horizontal, dan variabel kedua bertindak atau mengisi angka-angka di sumbu vertikal. Misalnya untuk ini ada diesel price per galon, harganya di dalam dolar, dan di sini adalah regular unleaded price per galon, tetapi price yang tidak dikendalikan. Nah, ini hubungannya seperti ini. Jadi semakin tinggi harga minyak diesel, semakin tinggi harga regular unleaded-nya. Jadi di sini ada pola hubungan yang positif. Jadi di sini apa yang dipetakan? Koordinat setiap X dan Y. Ini satu titik itu menggambarkan satu koordinat dari pasangan angka X dan Y. Jadi kalau kita dilihat di sini ada berapa titik data atau titik koordinat
itu menggambarkan banyaknya observasi atau pengamatan. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi pola hubungan yang positif dari regular unleaded dengan diesel price. Oke, kita lihat yang lain lagi. Kalau kita lihat ini, kalau kita di sini misalkan ada dua variabel, setiap titik ini diamati dari satu orang atau satu observasi. Jadi banyaknya titik di sini menggambarkan banyaknya individu atau objek yang diobservasi. Di sini kita bisa melihat bahwa antara nilai X dan Y itu punya hubungan. Kalau kita misalkan tarik garis ke sini, hubungannya bersifat linier dan positif. Tetapi walaupun positif, hubungannya tidak pasti di sini. Bahwa kalau X naik, maka Y pun akan naik. Itu secara umum. Tetapi tidak berlaku misalnya dari titik sini ke sini, mohon maaf ya. Ini kan di sini X-nya naik, tapi Y-nya kan turun. Ini adalah kasus pada dua pengamatan yang berurutan. Nah, tetapi secara umum, pola hubungan X dan Y itu nilainya positif. Ketika X naik, maka akan diikuti oleh kenaikan Y. Dan di sini ditunjukkan ada angka R. R itu adalah koefisien korelasi. Koefisien, jadi korelasi itu menyatakan sifatnya, koefisien itu menyatakan angkanya. Angka yang melekat pada sifat korelasi tersebut. Nah, ini karena pola hubungannya itu lebih bagus polanya, maka R-nya 0,9. Tetapi yang ini, kalau kita lihat, ini polanya positif. Jadi ketika X naik, maka Y akan cenderung naik. Dan di sini karena pencarian titik-titiknya, the scatter of dot or of point, ini tidak rapi gitu ya, tidak mendekati sebuah garis yang saya buat. Di sini angka korelasinya positif, tetapi lebih kecil daripada yang di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan kita kita contoh lagi. Nah, yang ini korelasi antara X dan Y, tetapi punya pola yang negatif. Negatif maksudnya ketika X naik, maka Y akan turun gitu. Kalau yang di atas kan, yang sebelumnya itu di atas, kalau X naik, maka Y cenderung akan naik. Ini polanya positif. Nah, di sini polanya negatif. Dan hubungan ini tidak terlalu kuat. Nah, karena hubungannya negatif, maka koefisien korelasinya juga berangka negatif. Dan karena tidak kuat, maka koefisien korelasinya hanya 0,5 negatif. Nah, yang ini korelasinya lebih kuat, polanya itu membentuk menyerupai garis lurus, cuman kalau kita misalkan ini gambarkan ini seperti ini ya. Ini lebih kurus ketimbang yang ini. Ini kan lebih tidak berpola, yang ini lebih berpola dan polanya negatif, makanya tanda dari koefisien korelasinya negatif, dan karena lebih kuat hubungan X dan Y-nya, maka korelasi negatifnya dikatakan kuat. Jadi di sini kalau X naik, maka Y akan turun. Tetapi dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi untuk yang ini. Tapi ini tingkat kepastiannya rendah. Ada komen atau ada yang mau komen sampai sini? Ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan? Nah, di sini simbol X dan Y itu tidak
mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa Y itu dependen atau X itu independen. Di sini X dan Y derajatnya sama. Tidak ada yang dependen, tidak ada yang independen. Cuman kita ingin lihat apakah antara X dan Y ini memiliki kekuatan hubungan linier yang tinggi atau rendah, positif atau negatif. Itu saja yang ingin kita ketahui dari koefisien korelasi ini. Nah, untuk kasus yang ini kalau kita lihat ini seperti lingkaran ya. Jadi di sini kita tidak bisa membuat pola hubungan yang tegas. Apakah hubungannya ini positif, apakah hubungannya negatif, atau tidak ada hubungan. Di sini koefisien korelasinya 0. Jadi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan itu artinya bahwa ketika X naik, maka probabilitas Y naik itu tidak ada. Begitu juga ketika X turun, apakah Y turun juga tidak ada. Kita tidak bisa mengkonfirmasi hubungan seperti itu. Dalam hal ini tidak ada korelasi antara X dan Y. Nah, coba kalau gambar di samping ada yang punya pandangan nggak di sini? Ada yang punya pandangan bagaimana bentuk korelasi antara X dan Y di sebelah kanan ini? Silakan yang berpendapat, saya beri waktu 30 detik. Ada yang berpandangan di sini? Mau bikin pernyataan di sini? Maaf Pak, izin Pak. Oke, mohon maaf. Tadi komputer saya ada gangguan. Apakah suara saya kedengaran jelas dari komputer masing-masing? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Kita balik lagi ke judul. Judulnya adalah hubungan linier, korelasi linier. Gitu. Sementara hubungan antara X dan Y ini parabola. Kalau kita bikin gini parabola kan ya. Jadi hubungan X dan Y ini bersifat nonlinier. Jadi X dan Y berhubungan secara nonlinier. Tepatnya tadi sudah saya katakan ya kuadratik. Kuadratik. Jadi karena kita mempelajari korelasi linier, walaupun pada kenyataannya ada hubungan X dan Y tertentu dan kuat, tertentunya adalah nonlinier. Jadi walaupun antara X dan Y memiliki hubungan yang kuat tetapi nonlinier, maka berdasarkan formula korelasi linier, hubungan ini dinihilkan. Secara linier dinihilkan. Oleh karena itu, hubungan ini dihitung memiliki korelasi yang kecil 0,2. Jadi kalau 0,2 T Bapak sekalian seperti ini. Dia positif tetapi tidak kuat. Atau gambarnya seperti ini. Bisa saja dibuat seperti ini, tapi ketidakpastiannya sangat besar, terutama di daerah sini. Ketika X naik, ternyata Y-nya akan turun. Ya. Oleh sebab itu, yang cocok, yang positif 0,2 itu hanya berlaku pada segmen ini saja. Pada segmen ke kanan, korelasinya negatif. Tetapi karena data ini harus dijadikan sebagai satu kesatuan, maka dilaporkan oleh formula statistik sebagai punya angka koefisien korelasi yang kecil, yaitu 0,2. Baik, kemudian bagaimana menghitung angka koefisien korelasi?
formulanya adalah seperti ini. Formulanya itu Bapak Ibu sekalian kadang-kadang ini ya, kadang-kadang menakutkan ya, karena kita seolah-olah harus menghafal rumus seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian mungkin di S1 kan pernah ya belajar untuk koefisien korelasi seperti ini. Jadi saya ambil dari buku utama yang saya pakai, bukunya Ken Black. Jadi Business Statistics for Contemporary Decision Making, keluaran John Wiley. Tahun berapa nih? Tahun 2019. Sebagaimana judul bukunya ditulis di dalam silabus. Ini rumusnya seperti ini. Jadi koefisien korelasi ini adalah jumlah dari deviasi di variabel X kali dengan deviasi di variabel Y. Dibagi oleh jumlah dari deviasi kuadrat akar dari jumlah deviasi kuadrat variabel X dikalikan akar dari jumlah deviasi kuadrat dari Y, atau begini. Nah, ini rumus, yang ini rumus filosofis, karena ini sebenarnya ini ke sini itu namanya covariance. Ini itu varian bersama. Dan rumus hitungnya seperti ini, rumus singkatnya seperti ini. Yang di bawah ini varians dari X, ini adalah jumlah kuadrat deviasi daripada X diakarkan. Ini adalah jumlah kuadrat dari deviasi Y diakarkan. Akarnya di sini sebenarnya ini memayungi semua sampai sini. Oke, itu rumusnya. Jadi sekali lagi koefisien korelasi R mengikut derajat hubungan linier. Mohon maaf, ini antara X dan Y. Antara X dan Y, sorry kita lagi. Nah, koefisien korelasi angkanya berkisar dari -1 sampai 1. 1 ini korelasinya positif dan sempurna. Jadi dikatakan sempurna adalah setiap kenaikan X akan pasti diikuti dengan kenaikan daripada Y. Yang negatif 1 pun ini strong correlation, jadi setiap kenaikan X pasti diikuti oleh penurunan dari Y. Makanya koefisien korelasinya negatif 1. Nah, di sini kalau misalkan saya gambar lagi, kalau ini adalah rentang daripada huruf R, ini 0, ini +1, ini -1. Nah, di antaranya di sini kan ada 0. Kalau 0 itu korelasinya tidak ada. Kalau katakanlah di sini ini setengah, tapi setengahnya positif. Di sini setengah, ini memiliki korelasi yang kuat. Korelasi yang sedang. Tetapi kalau di sini korelasi positif, di sini korelasinya negatif. Jadi katakanlah di sini ada 0,8 dan di sini ada 0,8 negatif. 0,8 positif dan 0,8 negatif, kekuatan hubungan liniernya itu sama. Kekuatannya sama, cuman yang satu arahnya positif, yang satu arahnya negatif. Oke, saya hapus ya di sini. Oke. Bagaimana formulanya? Oke, formulanya. Jadi ini formula ini ya, formula alternatif.
Jadi sum square XY ini namanya sum square XY, sum square XX, sum square YY. Oke, kemudian apa sum square XX ini? Jadi jumlah deviasi kuadrat pada variabel X dari individu 1 sampai individu ke N. Yang ini juga sama dengan ini, tetapi untuk variabel Y. Yang ini crossing antara deviasi di X dengan deviasi di Y. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, oke, contoh saya ambil dari buku Ken Beck ya, ini. Misalkan ini adalah angka interest rate yang kita simbolkan dengan X. Jadi ini tingkat bunga. Ini future index. Future index dari sebuah komoditas. Oke, kemudian di sini ini anggap sebagai X, ini anggap sebagai Y. Bagaimana kita menghitung R? Kalau misalkan saya balik lagi ke apa namanya, ke atas, bahwa ini adalah sigma dari XY. Sigma XY itu apa? Sigma XY itu adalah perkalian antara X dengan Y, misalkan 7,43 kali 221, angkanya 1642. Untuk observasi pertama atau untuk hari pertama, terus hari kedua, ketiga, sampai dengan hari ke-12. Jumlahnya adalah 21 sekian. Kemudian dikurangi di sini, ini angka yang ini adalah sigma X. Sigma X ini yang ini, kemudian dikalikan sigma Y. Yang 27 adalah sigma Y. Dibagi dengan N. Oke, ini adalah covariance, yaitu perkalian antara antara deviasi di X dan deviasi di Y. Tetapi kita buat rumus lebih sederhana ya. Nah, kemudian dibagi. Ini yang bawah. Yang bawah pertama ada sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadratkan dibagi N. Sigma X kuadrat yang ini berada posisi ini. Kemudian sigma X dikuadran, sigma X ini dikuadratkan dibagi N, bagi 12. Oke, dikurung tutup. Ini kita akan akarkan, diakarkan nanti. Nah, terus nanti juga kita akarkan lagi, kita kalikan dengan akar mana? Akar sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Oke, sigma Y kuadratnya mana? Sigma Y yang ini. Jadi Y dikuadratkan, 221 dikuadratkan, 222 dikuadratkan, terus semua dikuadratkan, kemudian jumlahkan. Jadi jumlah dari Y kuadrat. Angkanya ini. Kemudian balik lagi ke kiri, ini adalah jumlah Y, dijumlahkan jumlah Y, kemudian dikuadratkan. Dibagi 12. Nah, ketika setelah disubstitusikan jadi rumus ini jadi begini, substitusi angkanya 0,815. Jadi kita analisis sekarang kedua variabel ini, yaitu interest rate dan future index, memiliki korelasi positif yang kuat. Jadi memiliki korelasi yang kuat positif, arah positif. Tetapi sekali lagi bukan berarti bahwa satu variabel dijelaskan oleh lainnya.
X maupun Y tidak ada yang bertindak sebagai dependen maupun independen. Keduanya adalah variabel netral. Nah, kemudian jadi correlation coefficient nothing to do with explanation. Jadi tidak ada kaitannya dengan explanation, cuman kita tahu bahwa di antara keduanya punya korelasi yang kuat. Kalaulah misalkan nanti salah satu kita hipotesiskan sebagai dependent variable, maka tentu korelasi antara dependent variable dengan independent variable itu akan kuat juga. Contoh lagi ini. Ini ada klaim, ada surplus untuk di setiap negara bagian di Amerika. Kemudian bagaimana cara ngitungnya? Jadi sekali lagi bahwa R di sini adalah jumlah daripada X, Y dikurang jumlah X kali jumlah Y dibagi N. N-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya ada 9. Terus nanti dibagi dengan siapa? Dibagi dengan akar dari jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dibagi N. Akar, diakar lagi. Jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan per N. Ini adalah R dan angkanya menjadi seperti ini. Ini jumlah X, ini jumlah Y, ini jumlah daripada X kuadrat, ini jumlah daripada Y kuadrat, ini jumlah daripada X kali Y. Kira-kira seperti itu dan hasilnya 0,9. Jadi kedua variabel ini memiliki korelasi yang kuat, arah positif. Sekali lagi, tidak ada satu variabel yang dianggap sebagai penjelas atas variabel yang lainnya. Jadi di dalam analisis korelasi itu tidak ada satu variabel pun yang diperlakukan sebagai independent variable. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak, Oke, silakan. maaf izin off cam ya Pak. Tadi kan contoh soalnya itu kan kalau misalnya apa tadi yang 0,8 sama 0,9 itu udah ketahuan dia positif variabel ya Pak, tapi variabel netral. Nah, kalau diketahui variabelnya itu udah ketahuan independen atau dependen, hasil akhirnya harus gimana Pak supaya bisa ketahuan dia Oke. udah nggak netral? Nah, jadi ketika kita ngomongin analisis korelasi, sekali lagi kita hanya ingin mengukur seberapa kuat korelasi linear di antara dua variabel. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai hipotesis atau dugaan variabel yang satu sebagai dependen dan yang lainnya sebagai independen, maka untuk menganalisis hubungan independen ke independen, maka kita masuknya nanti ke analisis regresi. Nah, kita belum masuk ke analisis regresi. Tapi ini sebagai pembuka untuk menjadi bekal pemahaman ke kita bahwa kedua variabel ini memiliki keeratan, memiliki tingkat hubungan yang kuat. Kalau misalkan salah satunya sudah kita tetapkan sebagai dependen, maka kita bisa mengatakan variabel yang satu menjelaskan secara kuat terhadap variabel yang kedua. Tapi nanti dulu, itu nanti kita akan bahas di regresi. Nah, sekarang saya akan menghitung saya akan menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan ini
dengan menggunakan Excel. Nah, misalnya ini number of passenger, sudah korelasi ini dulu. Nah, ini misalkan tadi Alabama X dan ini ada surplus, ada claim dan surplus. Nah, bagaimana sampai ketemu angka ini? Ya, kalau Bapak Ibu sekalian di sini ada ini ya, ada rumus yang jelimet kan ya, yang bikin kepala nyut-nyutan kan kalau misalkan kita kalau lagi dalam keadaan panik. Jangankan lagi keadaan panik, lagi keadaan sedang santai juga kadang-kadang dibuat jadi panik kalau kita melihat rumus seperti ini. Nah, sebenarnya Excel ini sudah menyediakan perangkat untuk menghitung koefisien korelasi ini. Oke. Saya akan membuat scatter plot dulu. Dengan R sebesar ini, scatter plotnya kayak apa sih? Ini kelihatan nggak? Saya klik sini. Kelihatan, Pak. Oke, nah Kelihatan, Pak. ini scatter plot, ya oke. Ini scatter plot yang scatter plot. Nah, ini scatter plotnya. Jadi kelihatan kan ada pola yang positif ya. Kalau misalkan di sini kita klik salah satu ini, kalau kita klik kanan, terus kita tolong bikin. Nah, kita misalkan yang linear seperti itu, oke, udah yang linear aja. Jangan yang logaritmik, kita yang linear aja. Karena kita sedang bicara korelasi linear. Nah, ini hubungannya kayak gini. Kan dari ke 9 titik ini, ada yang dekat dengan garis, ada yang jauh dengan garis. Tapi kecenderungannya rata-rata dekat ke garis. Oke, ini scatter plotnya. Nah, sekarang kita ingin ngitung korelasinya. Gimana caranya? Sebenarnya di sini ada fungsi di Excel namanya Corel. Tuh ada Corel, bisa dilihat ya, correlation. Nah, ketika correlation kita sorot yang ini, koma, kemudian sorot yang satu lagi udah kurung tutup. Nah, sebentar. Korelasi sebentar. Ini salah. Jadi pasangannya tidak ini. Jadi banyaknya sel yang disorot untuk variabel X dan yang disorot untuk variabel Y harus sama. Tadi saya salah, di sini sampai baris 13. Oke, simsalabim, nah ketemu angkanya. Angkanya seperti itu. Ya, angkanya persis kan? Seperti ini. Jadi yang satu saya hitung pakai rumus yang di atas, Pak, yang ini. Yang satu lagi saya bangkitkan pakai Excel. Kalau Bapak Ibu mau coba silakan. Filenya sudah ada di emas. Oke, satu ya, itu. Di mana lagi? Coba, saya akan coba lagi ya. Coba lagi kalau saya misalkan menghadirkan atau memanggil perintah itu lewat data analisis. Coba saya cek, Mas, ada nggak? Harusnya sih ada. Nah, ini ada correlation. Jadi sekali lagi, saya kasih tahu dari menu data, menu utama data, nanti kemudian ada data analisis. Nah, di sini ada correlation. Ya. Oke, klik oke aja, nanti keluar jendela dialog. Apa yang harus ini? Kita blok saja ini. Cuman tolong Bapak perhatikan, saya membloknya dengan mengikutsertakan baris label, baris nama variabel X dan Y ya. Jadi di sini X dan Y saya ikutkan ke dalam blok highlight gitu kan. Nah, tapi di sini saya kasih tahu baris pertama itu sebagai label, bukan sebagai data. Oke. Kemudian outputnya di mana? Oke, outputnya klik. Nah, ini saya taruh sini aja. Oke, taruh di sini. Simsalabim. Nah, ini angkanya. Jadi sini korelasi antara X dan X adalah 1. Koefisien korelasi antara Y dengan X adalah 956 sekian. Gimana? Mudah kan? Nggak usah kita ketakutan dengan rumus ya. Karena ada orang yang bilang,
ketakutan itu menjadi masalah buat kita. Jadi takut akan masalah itu sendiri sudah menjadi masalah gitu. Makanya jangan takut di sini. Kita punya software Excel, palu gada ya, palu mau gua ada kata Excel. Ada yang mau ini komentar di sini? Oke, kalau nggak ada kita balik lagi ke laptop ya, ke ini ke PPT lagi kita. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sorry, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke simple regression. Jadi kita akan belajar untuk membangun hubungan kausalitas di antara dua variabel. Nah, jadi dengan regresi itu bentuk kausalitasnya dinyatakan dalam persamaan matematik. Jadi nanti process of constructing a mathematical model or function that can be used to predict or determine one variable by another variable. Simple regression or bivariate regression involving two variables in which one variable is predicted by another variable. Jadi satu variabel diprediksi oleh variabel lainnya. Variabel yang diprediksi, the variable to be predicted is called dependent variable. Kenapa dependent variable? Karena nilainya depend on, bergantung pada another variable or other variables. And designed as Y dan disimbolkan sebagai Y. Satu variabel yang lain disebut sebagai prediktor atau variabel penjelas dan disebut sebagai independent variable. Variabel independent itu variabel yang angkanya yang penentuan angkanya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi variabel independen bebas menentukan angka untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, variabel independen, variabel yang bebas menentukan angka bagi dirinya sendiri. Tidak ditentukan oleh variabel lain. Dan kemudian disimbolkan sebagai X. Jadi ada Y, ada X. Kita hubungkan ke sini. X sebagai explanatory atau prediktor, Y sebagai predicted variable atau dependent variable. Jadi ini independent, yang ini dependent variable. Nah, di dalam regresi linear, in simple regression analysis, in simple linear regression, a straight line, garis lurus, hubungan garis lurus antara dua variabel itulah yang kita uji. Bukan garis melengkung atau bukan garis yang hiperbol. Adalah garis lurus. Makanya di sini in simple linear regression. Tapi bukan berarti garis yang bengkok, melengkung tidak bisa kita atasi. Kita bisa atasi dengan cara-cara tertentu. Oke, baik. Sementara non-linear relationship, ini kita dihadapkan pada model regresi with more than one independent variable, dengan dua
atau lebih dengan dua atau lebih variabel independen. Oke, untuk yang bagian ini kita akan tutup dulu, akan dijelaskan minggu depan untuk multiple regression analysis. Kali ini kan simple ya, nanti multiple regression analysis. Oke, balik lagi. Tadi untuk number of passenger dan untuk cost, jadi semakin banyak passenger, semakin besar cost. Nah, ini adalah scatter plot of airline cost data. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita intip di sini, ini hubungannya kan kalau naturalnya itu seperti ini ya, bengkok, melengkung. Tapi sekarang kita tidak tidak bicara yang melengkung dulu, tapi kita bicara yang lurus dulu aja ya, yang linear. Jadi sekarang akan kita dekati dengan garis yang lurus, yang seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat scatter plot seperti itu. Jadi ada ide bagi kita seberapa besar garis yang kita buat secara imajiner itu ya, mendekati semua titik koordinat. Nah, tapi kalau saya secara pribadi mau ngomong bahwa airline cost ini dapat dijelaskan dengan baik oleh passenger. Dengan bentuk hubungannya sekarang diasumsikan lurus dulu, linear dulu. Jadi kalau lurus berarti kita gini ya. Nah, kayak gini, lurus gitu kan bentuknya. Kemudian berdasarkan informasi dari scatter plot ini, kita coba seperti apa tahapan kita bekerja untuk membuat hubungan explanation antara total passenger dengan total cost. Nah, ini di sini secara umum di dalam regresi simple, regresi sederhana, maka variabel penjelasnya, prediktornya hanya satu, hanya X saja. Nah, jadi di sini X ini adalah nilai dari independent variable yang ke I. Kenapa ke I? Tadi kan kalau misalkan saya baca lagi ke atas ya, ini passenger pertama, kedua, ketiga, sampai 1, 2, 3, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Ini pada passenger yang ke-12. Ya. Jadi berarti di sini I-nya ini, angka I-nya ini ada berjalan dari 1, 2, sampai ke 12. Demikian juga untuk Y. Nanti Y dari pengamatan pertama, kedua, sampai ke 12. Ini sebagai dependent variable, yaitu variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh variabel X. Nah, kemudian di sini ada beta 0, ada beta 1. Beta 0 sebagai intercept dari populasi. Kok populasi ya? Hubungan ini kan bisa kita bangun dengan menggunakan data populasi dan bisa kita buat dengan data sampel. Nah, beta 0, beta 1 itu adalah angka kalau hubungan X dan Y-nya ditentukan oleh seluruh X dan Y yang ada di dalam populasi. Makanya ketemu beta 0 dan beta 1 populasi. Beta 0 sebagai intercept, beta 1 sebagai slope atau kemiringan dari garis regresi. Dan E adalah error atau kesalahan prediksi di pengamatan yang ke I. Nah, error ini sebenarnya menggambarkan atau mewakili variabel-variabel lain selain daripada passenger. Oke, ini total cost, ini passenger. Yang menentukan total cost bukan hanya passenger, tapi ada variabel lain, misalnya harga input. Harga input menentukan
cost, total cost. Tapi juga ada teknologi produksi, teknologi manajemen, teknologi inventory yang digunakan, itu juga menentukan total cost. Jadi E ini mewakili semua variabel yang mempengaruhi Y selain daripada X. Dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Y tersebut diasumsikan berperilaku random atau berperilaku acak. Makanya di sini error ini diasumsikan sebagai besaran angka yang random. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke istilah baru yang namanya deterministic model dan satu lagi probabilistic model. Deterministic model itu model-model yang mengikuti fungsi matematika. Jadi model matematika menghasilkan angka yang eksak. Misalnya, kalau saya punya rumus seperti ini, ketika X saya masukkan angka 5, maka nilainya pasti 13,68. Pasti, eksak. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, tetapi di dalam perilaku empirik, aktual, ketika kita punya pendapatan 5 juta, pengeluaran kita tidak, jangan pendapatan. Kalau kita punya X sama dengan 5, tidak akan selalu nilai Y-nya 13,68. 13,68. Bisa meleset ke angka yang lebih kecil, bisa meleset ke angka yang lebih besar. Jadi ada deviasi dari angka yang kita ukur dengan angka yang diprediksi oleh persamaan matematik. Deviasi itulah yang disebut error, dan error ini bersifat random atau bersifat probabilistik. Apakah errornya 0, apakah errornya positif atau negatif, kemunculannya bersifat probabilistik. Cuman kita bisa tahu probabilitas munculnya error yang positif adalah 0,5. Probabilitas munculnya error yang negatif adalah 0,5. Makanya disebut probabilistik. Jadi di sini ada error term yang memungkinkan nilai Y bervariasi dari angka yang diprediksi oleh rumus matematika. Nah, statistik bicara tentang model probabilistik, bukan model deterministik. Kalau kita bicara model deterministik, kita masuk ke ruang kuliah matematik. Ketika kita masuk ke ruang kuliah statistik, semua model dikategorikan sebagai probabilistik model. Oke, ada komen di sini? Belum, Oke, Pak. kita lanjut. Oke, lanjut ya. Apa bedanya model matematika dan model statistika? Model matematika itu deterministik, model statistika itu stokastik atau probabilistik. Bedanya apa? Di sini tidak ada error. Di model probabilistik ada error di sini ya. Jadi itu bedanya. Kalau misalkan di dunia ini tidak ada variabel yang berperilaku acak, maka ilmu statistika itu akan gugur, tidak ada. Atau misalkan di dalam dunia ini semua variabel bersifat konstan, misalkan semua jenis kelamin manusia laki-laki itu konstan, semua tinggi badan 180 cm, semua berat badan 80 kg, kalau semuanya konstan tidak bervariasi, statistik tidak akan ada. Statistik eksis karena angka-angka pengamatan dari individu ke individu itu bervariasi. Makanya akan ada muncul deviasi antara nilai individu dengan nilai rata-rata populasi. Deviasi itulah yang bersifat random. Nah, maka di situ karena ada deviasi yang bersifat random, statistik hadir. Termasuk juga ekonometrik di sini. Nah, di sini di dalam model stokastik ini ada dua komponen. Ini komponen pola, ini komponen yang bersifat acak.
komponen yang bersifat pola, artinya pola yang deterministik. Ada komponen acak yang stokastik. Ini komponen acak yang bersifat stokastik. Jadi ketika bagian kanannya bersifat stokastik, maka bagian kirinya juga bersifat stokastik. Nah, kemudian ketika kita bicara populasi, di populasi itu tadi simbol untuk intercept dan slope dinyatakan dalam huruf Greek Yunani. Tetapi karena kita tidak pernah bisa menjangkau semua individu yang ada di dalam populasi, kita hanya bisa mengambil sampel. Ketika estimasi koefisien ini dengan data sampel, maka simbolnya beta 0, beta 1, dan ini pakai duga. Oke. Nah, B0 ini intercept yang diperoleh dari data sampel, slope yang diperoleh dari data sampel. Gunanya untuk membedakan. Kalau ini hanya digunakan dalam kerangka berpikir teoritik, sebelum kita mengumpulkan data empirik. Jadi kan ketika kita akan menganalisis secara empirik, kita punya kerangka teoritiknya. Di kerangka teoritik itu kita menuangkan simbol-simbol dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk populasi. Tapi ketika kita sudah ketika tiba saatnya masuk ke analisis empirik, maka simbolnya menjadi begini. Nah, kemudian bagaimana mengestimasi beta 0 dan beta 1 dengan menggunakan data X dan data Y yang kita kumpulkan dari sampel. Nah, kita akan menggunakan namanya least square analysis di sini. Nah, apa itu least square analysis? Jadi least square analysis itu sebuah prinsip kerja, sebuah asas atau prinsip kerja. Ketika kita akan mencari B0 dan B1, nah, pencarian B0 dan B1 itu didasarkan pada satu prinsip kerja, yaitu kita harus mencari beta 0 dan beta 1 sedemikian rupa error yang dihasilkan ini menjadi minimum sum square error. Jadi meminimumkan jumlah error. Apa itu jumlah error? Baik, kita lihat di gambar di bawah ini. Katakan ini adalah hubungan dari cost and passenger. Oke, kita katakanlah ini garis yang dibuat oleh mesin least square sedemikian rupa sehingga garis ini setiap titik ini tentu tidak tepat diterabas atau dilalui oleh garis. Nah, ini garis prediksinya, ini aktualnya. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini ada kesalahan. Di sini ada kesalahan prediksi. Nah, di sini kesalahan prediksinya apa? Di sini aktualnya lebih tinggi daripada ini. Daripada angka prediksinya. Berarti errornya positif di sini. Di sini errornya positif, ini errornya positif. Ada berapa yang positif? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang positif. Nah, ini errornya negatif. Kenapa di sini aktualnya lebih kecil? Aktual dikurangi prediksi, ini error kan? Error yang pertama, error yang kedua, ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Kalau kita jumlahkan error pertama, kedua, ketiga sampai ke 9, angkanya pasti 0. Dijamin 100% 0. Tapi kalau misalkan kita kuadratkan ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, error 8 ya. Tapi kalau error 1 kita kuadratkan, ditambah error yang kedua kita kuadratkan terus sampai error yang ke-8 kita kuadratkan. Nah, angkanya disebut sum square error. Sum
square error. Jadi jumlah dari error yang dikuadratkan. Nah, angka ini harus minimum. Harus paling kecil. Jadi kita bisa menetapkan beta 0, beta 1 yang bermacam-macam. Oke. Beta 0, B0 itu adalah intercept yang ada ini. Sementara B1 itu kemiringan. Ini B1 kemiringan. Jadi jumlah error kuadrat itu harus minim. Carilah semua kemungkinan B0, B1 yang membuat sum square-nya yang paling kecil. Prinsip itulah yang disebut prinsip least square. Jadi kuadrat terkecil. Kira-kira bisa diikuti nggak sampai sini ya? Jadi sekali lagi garis ini bukan satu-satunya garis yang bisa kita buat. Mungkin kita bisa menghayal garisnya ke sini. Mungkin kita juga bisa menghayal garisnya ke sini. Tapi dari semua garis yang mungkin, garis yang ini adalah garis yang meminimumkan jumlah kuadrat residual atau jumlah kuadrat error. Hanya satu garis yang bisa meminimumkan, yang menghasilkan jumlah error yang minimum. Garis itulah yang harus kita cari. Nah, bagaimana mencarinya? Jadi mencarinya kita akan menggunakan sebuah prinsip yaitu least square principle, yang rumus ini kalau kita bedah kita akan peroleh dari pelajaran kalkulus. Di pelajaran kalkulus kita bisa, atau mahasiswa S1 ya misalnya disuruh sama saya tolong turunkan, mereka bisa menurunkan ini. Inilah meminimumkan sebuah fungsi kuadratik. Oke, kemudian di sini balik lagi, kalau di koefisien korelasi penyebutnya ini, pembilangnya ini, tapi penyebutnya beda, ya. Penyebutnya beda dengan beta 1, dengan B1, tapi pembilangnya sama. Ya. Jadi di sini B1 itu diperoleh dengan cara ini adalah blok ini namanya sum product atau covariance, yang bawah adalah jumlah kuadrat deviasi di dalam variabel X. Ini jadi kemudian ini adalah cross product seperti di koefisien korelasi. Ini adalah jumlah kuadrat deviasi dalam variabel X. Deviasi setiap individu di variabel X dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ini jumlah kuadrat X yang akan menjadi penyebut di dalam formula mendapatkan B1. Nah, sehingga inilah rumus B1 yang paling simpel. Jadi ini kovarian S dan X, kemudian ini varian X. Nah, rumus ini kemudian kita gunakan untuk mendapatkan intercept. Interceptnya seperti apa? Intercept itu rata-rata dikurangi oleh B1 kali X rata-rata. Ya, ini rumusnya seperti itu. Tidak perlu dihafalkan rumusnya. Karena kalau dalam ujian pun misalkan disuruh menghitung ini akan open book. Contoh ini, the number of passenger and cost. Ya, kita punya data ini sebagai X, ini sebagai Y, ini X kuadrat. Mohon maaf, ini bukan X2, X kuadrat, ini X kali Y. Kemudian bagaimana? Nah, sekarang cross product daripada ini. Ini jumlah X-nya ada angkanya di sini. Jumlah X ada angkanya di sini. Dan seterusnya, maka cross product bisa dihitung dari informasi yang kita temukan dari tabel ini. Angkanya 68 sekian. Jumlah kuadrat X, ada sigma X kuadrat, ada sigma X. Sigma X kuadratnya ada, sigma X-nya ada.
rumus ini workable dengan menggunakan tabel ini. Ketemu ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung beta 1. B1. B1 tuh ini dibagi ini dibagi ini 0,0407. Kemudian B0. Jadi B0 itu kita hitung setelah B1. B1 dapat, maka ini adalah rata-rata dari Y dikurangi B1 kali rata-rata daripada X. Ya, jadi ini adalah rata-rata Y, simbolnya begitu ya. Ini rata-rata daripada X. Nah, masukkan ketemu angkanya 157 sehingga persamaan regresinya adalah ini. Interceptnya 157 sebagai B0 ya. Slope-nya 0,0407 sebagai B1. Karena ini pakai topi, cukup nulisnya seperti, tapi kalau ini nggak pakai topi, maka alternatif menulis yang benar adalah plus error. Jadi ketika kita memasukkan angka X tertentu, maka Y-nya belum bisa ditebak. Ya, angka aktualnya belum bisa ditebak karena masih ada faktor random, faktor lain yang bersifat random. Tapi kalau kita bikin prediksi, ini kan nilai aktual. Yang prediksinya, kalau prediksinya bisa dihitung, yaitu 1,57 ditambah 0,0407X. Ini prediksi untuknya. Nilai aktualnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari angka prediksi ini, bergantung dari E-nya. E-nya 0, positif atau negatif. Kemunculan E bersifat probabilistik. Oke, kita lanjut. Interpretasinya adalah dari yang kita interpretasikan itu umumnya adalah ini, koefisien B1. Angka 0,0407 sebenarnya adalah angka Y. Angka Y setelah kita kalikan dengan X. Jadi 0,0407 dikalikan dengan X itu angka Y. Jadi sekarang kita tinggal isikan saja angka X-nya. Kalau angka X-nya, the number of passenger increase by 1%, kalau angka X-nya diganti dengan 1, tentu 1 kali 0,0407 adalah angka Y. Then the cost will increase by ini. Tapi ini kan angkanya tadi satuannya dalam ribu. Jadi yang dimaksud dengan angka 1 adalah angka 1000. Jadi berarti 1000 kali ini berarti 40,07 dolar. Jadi setiap ada tambahan 1 orang penumpang, maka biaya akan naik sebesar 40,7 dolar. Oke, ada komen di sini. Mohon maaf ya, saya sambil minum kopi ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita sampai jam 8.40 ya? Betul, Pak. 2 SKS. Oke, baik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rumusnya. Jadi rumus persamaan prediksinya ini. Y, topi itu Y prediksi. Persamaan prediksinya seperti ini. Tentu kita nanti masih dihadapkan pada ketidakpastian prediksi. Angka aktualnya bisa lebih tinggi, angka nyatanya, angka yang apa ya? Ya, angka aktualnya sih. Angka aktualnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada angka prediksi. Nah, tentu yang menentukan angka aktualnya itu ada komponen error. Errornya itu adalah angka aktual dikurangi prediksi. Jadi angka prediksi itu sendiri adalah angka aktual ditambah,
Angka aktual itu adalah angka prediksi ditambah dengan error. Jadi apakah angka aktualnya sama dengan Y ketika saya mendapatkan prediksi tertentu? Enggak, namanya kan menebak ya. Menebak tuh belum tentu tepat. Bisa kalau errornya sama dengan 0 ya tebakan kita tepat. Tapi kalau error misalkan positif, tebakan kita overestimate. Kalau misalkan errornya positif, tebakan kita underestimate. Ya, seperti ini misal. Errornya positif di sini nih. Kita nebak di sini. Oh, tebakan kita tuh lebih kecil daripada aktualnya, berarti tebakan kita tuh underestimate. Nah, ini apa namanya contohnya pencarahan atau penyebaran dari error-error dari setiap titik-titik pengamatan. Ini error-errornya berbeda-beda, tapi antara error positif dan negatif saling cancel out, saling menghilangkan. Di sini kalau saya misalkan perpanjang ke sini angkanya, garisnya ini akan ada angka 157. 157, oh gini. Karena gini, ini kalau kita perpanjang sampai 0 ya, ini kan nggak sampai 0. Kalau misalkan ini terus sampai 0 di sini nih, ini 555 tuh sampai ada angka 0. Ini sayang nggak 5 ini kita misalkan perpanjang ke sini 0. Maka kalau kita tarik ke sini, maka di sini akan ketemu 157. Itu adalah banyaknya ketika passengernya sama dengan 0, maka the predicted cost-nya adalah 1,57 dolar. It is impossible, tidak mungkin passenger itu 0. Passenger 0 itu kondisinya seperti apa ya? Nggak ada kayaknya. Karena tidak mungkin terbang kalau passengernya cuma 1 orang. Nah sekarang slope. Slope ini, jadi kalau saya gambarkan, ini slope ini sebagai gini. Ini apa namanya kita gini. Ini kalau misalkan passengernya bertambah 1, maka cost-nya akan bertambah 0,0407. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau ininya bergeser ke kanan 1, maka ke atasnya akan bertambah 0,047. Itu slope. Jadi ini jika X meningkat 1 orang, maka biaya akan meningkat 0,0407 ribu. Jadi karena satuannya ribu, satuan dari apa namanya dari cost itu ribu, maka di sini jika X naik 1000, maka mohon maaf, penumpang itu satuannya dalam ribu, Saudara. Jadi ketika dikatakan one person di dalam persamaan, dalam kenyataannya itu adalah 1000. Karena satuan X-nya dibuat ribuan. Oke. Jadi begini apa namanya hasilnya, seperti yang sudah saya sampaikan di halaman sebelumnya. Ini adalah persamaan prediksinya. Jadi ini ya prediksi gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalkan X-nya 80 atau banyaknya penumpang 80.000, maka predicted cost-nya adalah seperti ini. Oke. Jadi tinggal dimasukkan saja, tapi tolong nanti ketika dimasukkan pertimbangkan angka satuan di dalam persamaan itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang tadi yang menjadi kunci probabilistik model, yaitu komponen residual atau komponen error. Jadi kenapa muncul error? Karena antara angka aktual dengan angka prediksi itu tidak sama. Angka aktual ya angka yang kita ukur dari pengamatan yang terjadi di ruang kenyataan. Sementara predicted adalah angka yang kita peroleh hasil rekalkulasi menggunakan persamaan matematika yang diduga oleh metode OLS. Nah, tentu ada gap antara ruang kenyataan dengan angka prediksi residualnya ini. Ini residualnya positif, berarti angka prediksi kita underestimate.
Nah, residual seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini. Dan jumlah residual ini harusnya bernilai 0. Ini angkanya ada angka 0,001. Kenapa terjadi angka yang berbeda dari 0? Karena ada rounding, ada pembulatan. Oke. Seperti apa bentuknya? Oke. Residual yang pertama, yang ini adalah Y1 aktual dikurangi Y1 prediksi. Oke. Ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya angkanya ini. Oke, kalau misalkan kita lihat bagaimana bentuk residual mappingnya, ini residual mappingnya. Pengamatan pertama ini positif. Karena kebetulan number of passenger-nya ini diurutkan secara meningkat, maka ini menggambarkan residual yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini yang kelima angka paling nonjol nih. Ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10. Yang ke-10 juga nonjol ini. Oh, yang ke-11, kemudian ini juga nonjol. Ini residual ratio yang nonjol. Yang katakanlah ini bisa disebut mungkin yang sedikit outlier yang ekstrim dibandingkan dengan residual-residual lainnya. Nah, kemudian apa yang bisa dihitung dari residual? Ya tadi yang sudah saya jelaskan, menghitung jumlah kuadrat residual sebagaimana yang akan kita tunjukkan di sini. Tapi sebelum kita menghitung jumlah kuadrat residual, mari kita pelajari dulu kemungkinan-kemungkinan bagaimana residual itu berdistribusi. Kalau dari pola di atas, andaikan residual ini kita tempatkan di aksis, di vertical axis, di mana dari sini ke bawah negatif, ini positif. Kemudian ini adalah yang horizontal axisnya adalah number of passenger. Dan di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat angka residual itu naik dari kiri ke kanan. Ini menggambarkan kalau kita lihat tidak ada pola apakah dia naik atau turun. Ya mungkin kalau misalnya kita mengada-ada bisa aja oh ini seperti ini. Jadi ada pola yang melengkung. Atau misalkan kalau kita menghayal lagi, oh enggak, ini polanya gini, ini gini, mungkin ya. Nah, tapi kalau saya sih ini sudah bagus, artinya tidak terjadi sebuah pola yang menggambarkan sesuatu ada sesuatu kekuatan yang membuat error itu sistematik gitu. Baik. Nah, baik. Itu jadi model yang di atas sudah bagus, tapi apa sih kriteria bagusnya dari model? Nah, untuk menilai apakah model bagus, bagus dalam arti mengikuti kaidah dalam menjalankan prosedur OLS, prosedur least square. Nah, untuk memastikan bahwa prosedur OLS itu dijalankan dengan baik, maka ada asumsi yang harus dipenuhi. Sebenarnya ada 12 asumsi, tapi karena ini baru regresi sederhana, di mana variabel penjelasnya hanya satu, maka asumsinya yang diberlakukan dari 12 itu cukup 4 saja. Pertama, modelnya linear. Jadi saya tidak akan masuk ke linear itu apa. Saya takut kepanjangan. Kedua, error term-nya memiliki varian yang konstan. Ketiga, error term-nya independen. Dan yang keempat, error term-nya normally distributed. Nah, jadi komponen error yang gini, komponen error ini di sini ini berdistribusi normal, independen, semua dari 4 ini 3 bicara tentang error. Karena error itu menjadi kunci kesuksesan kita dalam memprediksi. Oke, mari kita lihat. Kalau kita menemukan bentuk hubungan antara error dengan nilai-nilai X, ini nilai X itu ada di horizontal axis,
seperti ini, maka ini menggambarkan regresi ini nggak benar, regresinya non-linear, bukan regresi linear. Jadi ini menggambarkan pelanggaran dari asumsi yang harus dipatuhi di dalam menjalankan prosedur least square. Yang berikutnya adalah the variance of error term are not constant. Ini adalah asumsi nomor 2. Kalau begini berarti variance error pada nilai-nilai X yang kecil ini besar, tapi varian error ketika X-nya menuju angka yang besar-besar ini kecil-kecil. Nah, ini berarti terjadi perubahan magnitude dari varians. Ini berarti varian tidak konstan. No, ini berarti ada pelanggaran ya, ada pelanggaran. Kemudian model well performed. Nah, kalau seperti ini, kalau misalkan bentuknya errornya dari X yang bernilai kecil-kecil sampai ke X yang bernilai besar-besar, fluktuasi dari errornya dipertahankan pada amplitudo yang sama atau pada rentang yang tetap, maka ini adalah model yang bagus. Jadi errornya sudah berdistribusi secara konstan. Oke, kemudian berikutnya, ini error tidak independen dengan X. Nah, ini untuk menggambarkan asumsi nomor 3. Kenapa dibilang tidak independen? Errornya ini memiliki korelasi yang negatif dengan X. Untuk kasus yang ini. Untuk yang ini, error-errornya berkorelasi positif dengan X. Dengan kata lain, besaran error tidak independen terhadap variabel X. Dan ini melanggar asumsi. Ini is okay. Ya. Nah, bagaimana menguji test of error distribution? Apakah berdistribusi normal atau tidak? Contoh ini adalah bentuknya ya, bentuk plot, scatter plot dari angka error dengan angka persen kumulatifnya. Kalau misalkan scatter plot dari residual dengan akumulasi persentage atau persentase akumulasi, maka distribusi ini normal. Nah, minggu kemarin saya sudah menyampaikan kalau kita ingin menguji normal dengan menggunakan goodness of fit, ini bisa. Tapi nanti di software juga ada. Nanti silakan pelajari di Stata ataupun di SPSS bagaimana caranya menguji kenormalan. Oke. Juga si residual tadi, si error bisa dikelompokkan dulu, kemudian frekuensi hasil pengelompokan itu kita buatkan bar atau diagram. Nah, ini kan diagram seperti ini. Nah, ini kita agak yakin bahwa errornya itu berdistribusi normal. Oke, jadi many software can produce the graph or test statistic to indicate that no violation on the assumption of errors were normally distributed. Jadi setiap software ada mencantumkan seperti itu. Kemudian ada standar error of estimate. Nanti dari output komputer suka memunculkan sebuah statistik namanya standar error of estimate. Ini adalah sebuah statistik yang berapa goodness of fit dari sebuah persamaan. Goodness of fit. Apakah angka-angka prediksi fit terhadap angka-angka aktual. Jadi kebaikan SUE ya, goodness of fit-nya bisa ditunjukkan oleh standar error of estimate. Secara matematik atau teknis bagaimana? Nah, kita mulai dari sum square error sebagaimana sudah kita bahas tadi ya, jumlah kuadrat error. Jumlah dari error yang dikuadratkan. Nah, kemudian contoh saya ulangi lagi, ini adalah jumlah square residual.
residual yang sudah dikuadratkan, angkanya misalkan ini jumlahnya. Prosesnya bisa Bapak pelajari dan Ibu pelajari di ini ya, di tabel. Nah, kemudian nah, ini rumus pakai tabel, tapi ini rumus pakai aljabar. Nah, kalau jadi tanpa tabel kita bisa bikin rumus seperti ini. Tanpa mengetahui dulu ya prediksi, kita bisa membuat rumus ini, rumus jumlah SSE. Nah, kalau untuk kasus yang di kanan, tabel yang kanan, sum square errornya ini. Kita belum sampai ke standar error of estimate. Nah, standar error of estimate-nya adalah akar nih, SE itu standar error of estimate, akar dari SSE dibagi derajat bebasnya. N-2 ada degree of freedom dari model statistik kita. Degree of freedom itu adalah pembagi untuk mendapatkan varians. Oke, tapi kenapa N2-nya dari mana sih? Duanya itu di dalam persamaan kita ada dua parameter yang diduga, yaitu B0 dan B1. Ada dua, 1, 2 ya. Nah, 2 itu kemudian kita masukkan ke sini, N dikurangi banyaknya parameter yang diduga, itu degree of freedom-nya, dan angkanya berapa? 0,17. Jadi standar deviasi dari angka-angka residual adalah 0,17. Standar deviasi dari angka-angka residual. Makin kecil angka standar deviasi ini, maka makin fit antara angka aktual dengan angka prediksi. Makin besar angka standar error of estimate, maka makin jauh jarak antara aktual dengan prediksi. Ya, jadi semakin kecil standar error of estimate, semakin fit, semakin dekat antara angka aktual dengan angka prediktif. Oke, bisa diikuti ya sama Anda ya. Oke. Nah, kalau itu standar error of estimate. Kemudian goodness of fit juga, statistik kebaikan cuai bisa juga dilaporkan dalam atas nama coefficient determination. Coefficient determinasi atau disebut R kuadrat. R kuadrat itu begitu ya, begitu definisinya. Dan R kuadrat itu angkanya antara 0 sampai dengan 1. Ntar dulu ya, belum habis ya. Saya ini dulu. Saya akan bawa rumus dulu ke bawah. Saya akan menjelaskan koefisien determinasi itu dari fakta sebagai berikut. Jadi kalau misalkan saya punya Y itu adalah Y topi ditambah dengan rho. Bisa diikuti sampai sini ya. Oke. Nah, katakanlah saya akan divariankan. Varians dari Y itu sama dengan varians dari Y topi atau Y prediksi ditambah dengan varians dari residual. Ya. Varian Y ini disebut sebagai SYY. Varian dari Y topi disebut sebagai SSR, sum square of regression, sum square of error. Ya. Nah, kalau misalkan setiap ruas atau kedua ruas saya bagi dengan sum square YY, jadi misalkan ini dibagi dengan sum square YY, ini dibagi dengan sum square YY, ini dibagi sum square YY, maka tentu yang ini akan jadi 1. 1 sama dengan SSR dibagi ini bagi ini kan.
Oke. Bisa diikuti ya. Oke. Nah, jadi R ini komponen pertama di ruas kanan kita sebut sebagai R kuadrat. R kuadrat, sehingga yang ini menjadi begini, 1 ditambah bla bla bla. Atau apa nama rumusnya, kalau sudah begini bisa bermacam-macam jalan menuju Roma ya. Oke. Tapi saya mau belum selesai di sini. Jadi kalau saya punya varian Y, nah akan kita dekomposisi menjadi varian model atau varian prediksi, varian dari nilai prediksi, varian daripada E. Kalau varian ini katakanlah 1, maka di sini ada varian yang masuk ini R kuadrat. Di sini 1 minus R kuadrat. Jadi R kuadrat itu kalau kita membaca bagan yang barusan saya buat ini menggambarkan proporsi dari varian Y yang bisa dijelaskan oleh varian model. Proportion of variability of dependent variable Y accounted for or explained by dependent variable X. Nah, kemudian kok iya? Nah, ini kan sebenarnya ini itu ada, ini adalah jadi variability dari ini adalah variability dari X. Ya, jadi variability X yang dikonversi ke dalam variability dari topi. Ya, jadi itulah apa namanya yang dimaksud dengan R kuadrat. Jadi variability dari Y dependent variable yang bisa dijelaskan oleh variability model. Model apa? Model itu ini. Ini model oleh variability dari model atau variability oleh explained variable. Dan R kuadrat itu tentu kalau misalkan kita lihat ini penjumlahan ya, 1 itu jumlah ini tambah ini, tentu R kuadrat itu akan mentok di angka 1. Kalau R kuadratnya 1 berarti 1 minus R kuadrat atau variability errornya 0. Kalau R kuadratnya 0, maka variability errornya adalah 1. Ya, makanya R kuadrat antara 0 dan 1. Oke, kita lanjut. Oke, 10 menit lagi ya. Jadi standar sum square error segini, R kuadratnya kalau kita misalkan ngikuti rumus yang di atas, bla 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 seperti ini, 0,899. Artinya 89,9% dari variability di dalam variabel Y atau variability di dalam total cost explained by variasi of passengers. Gitu. Jadi variasi dalam total cost dari 100% variasi total cost ada dari total variasi di dalam biaya 89,90%-nya bisa dijelaskan oleh variasi dari number of passenger. Ada sisa sekitar 10,1% variability yang tidak bisa dijelaskan oleh number passenger. Oleh apa? Ya oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini. Seperti yang saya katakan tadi, harga bahan bakar, harga input, teknologi yang diterapkan yang membuat yang satu lebih efisien daripada yang lainnya. Nah, variabel-variabel itu yang sementara kita asumsikan sebagai berperilaku random. Jadi kira-kira 10,1% masih diterangkan oleh hal-hal atau faktor-faktor yang bersifat random. Nah, ini komputasional dari R seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau ngitung apakah R kuadrat ini, R kuadrat yang sebesar ini sebenarnya adalah koefisien korelasi dikuadratkan.
Percaya tidak percaya silakan. Tadi angkanya 0,96 berapa gitu, dikuadratkan angkanya niscaya akan menjadi begini gitu kan. Tapi mohon maaf, sekali lagi, ini hubungan ini hanya berlaku dalam simple linear regression. Simple linear regression, oke? Nah ini jadi koefisien determinasi itu adalah koefisien korelasi antara X dan Y yang dikuadratkan. Is whole in simple linear regression only. Oke, ini kan tadi angkanya di atas 941. Oke. Sekarang karena waktunya tinggal 7 menit lagi, saya akan menguji slope. Apakah slope dari koefisien regresi tersebut di dalam populasinya ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, slope ini berangka 0. Kalau tidak ada, kalau tidak ada berangka 0, kalau ada berbeda dari 0. Ini saya bilang ini menguji parameter populasi dengan menggunakan statistik dari sekali mengambil sampel. Ini angkanya. Oke. Bisa juga gini alternatifnya bahwa beta 1 yang ada di dalam populasi positif. Atau bisa juga beta 1 yang ada di dalam populasi negatif. Jadi ujinya bisa uji dua arah, bisa uji satu arah di kanan, bisa uji satu arah di kiri. Oke. Saya lanjut. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita menggunakan tes statistik. Sebagaimana dijelaskan mungkin oleh Parianto dari distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata ketika ukuran sampelnya di bawah 30 atau populasi induknya berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan T. Nah, di sini kita harus tahu B1 itu adalah statistik yang kita peroleh dari sampel. Beta 1 adalah angka populasi yang kita hipotesiskan. Kalau tadi angkanya yang beta 1 diposisikan 0, maka berarti ini angkanya 0. B1 dikurangi 0 bagi standar error dari B1. Apa standar error B1? Standar error B1 itu rumusnya begini. Jadi ini teori ya. Kita tidak ngitung berapa fluktuasi angka B1 ini. Ini berdasarkan formula dari OLS, rumus standar deviasi dari B1, rumusnya seperti ini, rumus teoritik. Ya. Standar errornya, standar error of estimate ini. Jadi kalau misalkan kita mengikuti forma ini, maka dari persamaan ini kita B1 ini standar error ini sudah dijelaskan jumlah X dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan level signifikan katakan 5%. Ketika kita menggunakan pengujian dua arah, yaitu gini, padahal alternatifnya itu beta 1 itu bukan 0 itu bisa lebih besar, lebih kecil dari 0. Yang penting bukan 0, asal bukan 0 berarti bisa lebih besar, lebih kecil dari 0. Maka T-nya ngikuti rumus yang di kiri. Oke, dibagi siapa? Dibagi standar error dari B1. Nah, standar error B1-nya ngikuti rumus ini, yaitu standar error of estimate dibagi dengan sum square of X. Ketemu 9,43. Sementara tadi dengan menggunakan T tabel, nilai kritis daripada T di distribusi yang punya derajat bebas 10, luas ekor kanannya 0,025 adalah 2,28. Silakan balik lagi ke tabel distribusi T. Nah, karena kalau kita bikin peta di sini ya, saya petain di sini misalkan, ini nilai kritisnya ada di 2,28, sementara T hitungnya 9,43. 943 itu ada di kanan di sini ya. Jadi apa namanya, ada di daerah tolakan 0.
Jadi mustahil beta 1 yang ada di populasi itu 0. Karena angka B1 yang kita dapatkan sekali ngambil B1, angkanya ada di ekstrem kanan, bukan di dalam angka-angka yang dimungkinkan kalau beta 1-nya sama dengan 0. Oke. Kira-kira seperti ini ada sebenarnya ini konsep untuk membaca ini dari distribusi sampling parameter ya. Oke, jadi kita tolak ke 0. Tolak ke 0 itu apa? Karena kita tolak ke 0, bentar dulu ya. Karena kita tolak ke 0, maka berarti koefisien beta 1 yang ada di dalam populasi berbeda dari 0. Dengan kata lain, variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap Y, atau the number of passenger berpengaruh signifikan terhadap total cost. Oke, ini, nah, ketika kita menguji one by one of independent variable, maka kalau variabel penjelasnya banyak, kita pun harus menguji goodness of fit secara keseluruhan. Testing of overall model, kita menggunakan statistik F dengan konsep yang sudah Pak Rianto ajarkan menggunakan tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA tabel yang pada hilirnya, pada ujungnya akan menghasilkan statistik F. Nah, nanti ini dapat statistik F, kemudian kita bandingkan statistik F yang kita dapatkan dari ANOVA dengan statistik F yang kita dapatkan dari tabel. Nah, dengan hipotesis, kebetulan hipotesis sangat simpel karena sederhana, maka seperti ini. Nah ini ANOVA-nya, statistik F-nya dari persoalan yang tadi 89,9. Rumusnya silakan ikuti apa yang sudah disampaikan Pak Rianto. Kita dapat P value angkanya 00. Oke, jadi kalau kita misalkan ini ya, kita P value aja dah. Kita ambil P value, kemudian kita bandingkan dengan alpha. Menguji dengan alpha berapa persen pun, P value ini lebih kecil dari, bahkan dengan angka 1%, apalagi dengan 5%, 10%, maka kita tolak ke 0. Kalau P ini kecil. Artinya kita reject ke 0, the regression model, and significant predictability of the dependent variable. Jadi model regresi ini menambahkan kemampuan untuk prediktif, kemampuan prediktif dari dependent variable. Oke, waktunya sudah habis. Gimana nih Pak Ibu sekalian? Apakah boleh saya tambah 5 menit lagi? Monggo Pak. Dapat Pak. Oke. Nah, namanya juga tadi prediktif ya. Kita dengan regresi itu akan melakukan prediktif. Nah, itu bagian, kita masuk ke bagian estimasi atau prediksi. Nah, tapi prediksinya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian misalkan, oke, kalau di sini ya saya balik lagi, di sini misalkan saya punya X-nya 73. Dimasukkan ke dalam persamaan yang kita dapatkan tadi, maka kita akan dapatkan Y 4,54. Ini kita melakukan proses prediksi untuk mendapatkan sebuah angka Y, tapi angka Y-nya itu angka Y yang ada di garis regresi, yaitu angka Y rata-rata. Ini ada di garis regresi, berarti Y rata-rata. Nah, tentu rata-rata dari Y ini bisa bervariasi. Loh, rata-rata bervariasi? Iya. Karena ketika kita memasukkan X ke sana, garis regresi itu bisa berubah-ubah bergantung daripada variability dari X
rata-rata ke X0. Ini bergantung dari ini. Nah, jadi di sini kita bukan memprediksi, sekedar memprediksi angka Y yang ada di dalam garis regresi, tetapi kita memprediksi berbagai kemungkinan nilai Y yang akan muncul apabila kita mengevaluasi Y berulang-ulang dengan angka X sama dengan 73. Oke. Jadi kalau kita misalkan melakukan percobaannya, X-nya tetap 73, kita hitung Y, kita hitungnya terus, berulang-ulang kita hitung, nanti Y itu akan bervariasi. Nah, kita nanti dari variasi itu kita ngambil tengah-tengah dari Y, yaitu misalkan 95%-nya, katakanlah saya ambil 95% dari Y yang ada di tengah-tengah, kita ambil. Berapa batas bawah dan batas atasnya? Nah, kita hitung dengan formula ini. Sekali lagi, kita memasukkan X sebesar 73, misalkan di sini terus berulang-ulang di dalam laboratorium sosial, nanti Y cap-nya itu akan berubah-ubah. Sorry, Y yang bukan Y cap-nya sih, Y yang aktualnya akan berubah-ubah karena ada error. Y berubah-ubah, kemudian si itu kita rata-ratakan. Ketika dirata-ratakan nanti kita akan mendapatkan kumpulan nilai kumpulan nilai Y duga yang bermacam-macam, kemudian nanti kita ambil 95% yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ini nanti disebut sebagai confidence interval to estimate expected Y for a given value of X. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau misalkan kita memasukkan X sama dengan 73, maka rata-rata biaya total itu akan berkisar dari 4,4 sampai 4,66 biaya total. Jadi minimum 4,41, maksimum 4,66, dengan kita mengambil 95% angka yang ada di tengah-tengah. Gitu. Batas bawah dan batas atas seperti ini. Nah, kemudian kalau kita prediksi individual. Di prediksi individual kita bukan memprediksi angka dari rata-rata, tapi kita memprediksi kalau misalkan pada X tertentu misalkan berapa kemungkinan angka individu Y-nya. Oke, individual itu gini, ingat lagi ke saya ngajar di kelas lain. Katakanlah kalau misalkan untuk jumlah passenger 73, itu dalam setahun misalnya ya, ketika ada passenger yang 73 itu diulang-ulang, maka total cost-nya itu akan berubah-ubah. Mungkin bulan pertama ketika ada penumpang 73, total cost-nya di bawah, kemudian total cost-nya bervariasi turun naik di setiap angka, kalau ketemu angka penumpang 73. Nah, kita di sini mencari single value daripada Y. Oke, ini rumusnya seperti ini, bla 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 ini. Nah, di sini rentangnya akan lebih panjang karena angka individual daripada Y atau individual dari total cost. Ini angkanya dari sini sampai sini pada selang keyakinan 95%. Nah, ini yang di sini adalah angka output dari Minitab. Kalau saya lihat dari ini, dari bukunya yang saya rujuk itu. Oke. Ini adalah prediction interval to estimate average Y and to estimate single value of Y. Nah, ini yang batas atas, batas bawah itu confidence interval untuk, kalau yang bawah itu untuk single value of Y, kalau yang ini dan ini batas atas dan batas untuk average value of Y. Oke, jadi cost-nya ini bisa di dalam populasi bervariasi.
Jadi kalau saya punya kos di sini, maka ini selang rata-rata kos. Kalau misalkan dari sini ke sini, ini adalah all possible daily cost ketika jumlah penumpangnya 73 misalkan. Oke. Ini apa namanya? Ini aplikasi untuk regresi untuk oke, ini bisa dibaca sendiri ya, karena ini aplikasi di atas. Nah, saya di sini pengen nunjukin bagaimana kita menjalankan regresi pakai Excel. Oke, saya menunjukkan regresi pakai Excel. Ini passenger dan ini. Nah, tadi beberapa angkanya sudah ditunjukkan oleh PPT. Nah, saya sekarang ingin menunjukkan bagaimana menghasilkan angka itu dengan menggunakan Excel. Jadi menu data, menu analisis. Nah, ini di data analisis tidak selalu Excel yang kita install memunculkan data analisis. Ini bergantung daripada install. Kalau di installnya ada kita mencentang data analisis waktu install Excel, maka data analisis akan muncul. Dan kemunculan data analisis pun tidak begitu saja harus pakai add-in ya. Oke, kemudian data analisis kita pakai regression. Oke. Nah, Y range-nya kita klik, ini adalah Y-nya kan, total cost. Oke. Input X-nya adalah ini. Oke. Kemudian baris pertama dari data yang saya sorot, yang highlight adalah labels. Kemudian output-nya saya taruh di sini, katakanlah di sini aja ya. Oke. Nah, ini output-nya yang bisa kita dapatkan dari Excel. Nah, ini angka koefisien yang tadi diulang-ulang disebutin, ini angkanya. Ini tadi ada pembulatan ya. Kemudian R kuadratnya untuk R square-nya 899. Sementara multiple R ini adalah artinya korelasi antara siapa? Antara Y dengan Y topi ini ya, apa namanya, yang ini multiple R itu korelasi antara koefisien korelasi antara Y dengan Y topi. Di sini adjusted belum waktunya. Nah, yang standar error of estimate tadi sudah dijelaskan angkanya segini. Kemudian tadi p-value untuk ini sudah kita lihat. Oke, angkanya seperti ini. Jadi ini kemudian F, ini tadi angka-angka penting yang sudah kita bahas. Kemudian signifikan F juga tadi sudah kita bahas dan angkanya memang 0 ya. Oke, itu yang kita bahas. Dan kalau Anda mau coba silahkan datanya ambil itu di apa example and exercise data di emas. Bisa dicoba dilatih. Kemudian data trend juga bisa dilatih untuk untuk dicoba. Kemudian sales ini ada, number of ini ada, terus sales ini juga ada. Silakan bisa dicoba-coba. Tapi dari semua itu dari hasil latihan itu Anda diminta untuk mengerjakan PR. PR-nya ada di itu ya, ada di PR-nya ada di emas ya. Bisa dilihat. Silakan kerjakan, diberi waktu hampir seminggu ya. Nanti sebelum hari Senin, hari malam Senin dini hari minta dikumpulkan. Sudah lihat semua ya tugasnya ya? Sudah, Pak. Tugas individu ya, silakan. Jadi ada 4 soal. Ada 2 soal untuk analisis kategorik, 2 soal untuk korelasi dan regresi. Silakan kerjakan sendiri, dikerjakan dengan sepenuh hati supaya mengerti dan supaya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Barangkali itu saja ya, saya sudah menghabiskan waktu lewat dari 10 menit. Saya akan stop. Oke, saya akan stop. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Anda sekalian?
Izin Pak, Silakan. terkait tugas tadi kalau tidak salah dengar individu ya Pak berarti. Ya, individu. Tugas pertama individu dulu. Ini kan belum berat ya. Nanti tugas yang kedua nanti kelompoknya sudah dibentuk belum? Sudah Pak, ikut yang dari Pak Arianto dulu. Oke, nanti untuk tugas yang kedua berikutnya kita kelompok ya. Oke Pak, siap. Oke. Test case dulu nih, individu dulu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas atensinya, atas kesabarannya. Sampai jumpa lagi di hari Senin malam minggu depan. Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Yuk.